Indonesia merupakan negara Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan perpaduan dari negara sekuler dan negara agama. Di Indonesia juga terdapat, di Islam sendiri terdapat sebutan kata kafir. Kata kafir ini merupakan sebutan untuk orang yang tidak beragama Islam. Kemudian belakangan ini di Indonesia, penggunaan kata kafir mulai marak digunakan oleh orang-orang Indonesia sejak terdapat kasusnya tertuduh seorang politisi di Indonesia yang bernama Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut dengan Ahok. Untuk itu, mari kita bedah apa keaslian dari penggunaan kata kafir ini. Merujuk pada kitab suci Al-Quran, terdapat 5 jenis. Yang pertama, kafir merupakan musuh dari keimanan, yang terdapat pada surat At-Taghabun pada ayat 2. Kemudian kafir merupakan musuh dari ketakwaan pada surat Az-Zumar pada ayat 71 hingga 73. Kemudian kafir merupakan musuh dari bersyukur atau ingkar kenikmatan yang terdapat pada surat Ibrahim pada ayat ke-7. Kemudian kafir merupakan perbuatan kerusakan pada surat Ar-Rum pada ayat 44 sebagai bebas atau tidak ada yang ikatan. Terdapat pada surat Al-Mumtahanah ayat 4, Ankabut pada ayat 25 dan pada surat Ibrahim pada ayat 22. Dan kemudian menurut lembaga Islam yang ada di Indonesia, yang pertama ada NU, yang mengklasifikasikan jenis kategori kafir menjadi 4 jenis, yaitu adalah kafir arhambi, merujuk orang kafir yang agresif karena harus diperangi. Kemudian kafir zimmi, merujuk pada orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang tunduk dan dilindungi dengan membayar ziyyah atau pajak. Kemudian kafir mu'ahad, merujuk pada orang kafir yang dilindungi karena mengikat perjanjian. Dan yang terakhir adalah kafir musta'min, yang merujuk pada orang kafir yang datang ke negeri Islam dan meminta perlindungan dan dilindungi. Namun menurut NU, hal tersebut tidak relevan karena klasifikasi tersebut didasarkan pada negara yang menggunakan agama Islam, sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan menjadi dasarnya adalah NKRI atau Pancasila, sehingga yang ditetapkan NU adalah kata-kata umat, merujuk pada umat Islam, sedangkan yang tidak beragama Islam disebut sebagai umat dalam Piagam Madinah. Kemudian menurut MUI, menurut Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Din Syamsuddin mengatakan bahwa istilah kafir mengisyaratkan orang yang tidak beragama Islam harus digunakan dengan hati-hati dan bijak. Namun penggunaan kata kafir ini tidak juga serta-merta dihilangkan. Dalam konteks kebangsaan, maka diperlukan sikap toleransi penggunaan istilah ini, namun tidak tidak untuk memperburuk antar sesama manusia. Kemudian untuk Muhammadiyah sendiri tidak dijelaskan bagaimana, karena pada websitenya dia menjelaskan melalui pernyataan Din Syamsuddin yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Sehingga apresiasi yang terhadap topik ini yaitu adalah bagaimanapun penggunaan kata kafir merujuk pada bagi siapapun masyarakat yang tidak beragama Islam, yang digunakan untuk kaum muslim untuk mengisyaratkan orang yang tidak beragama muslim. Maka dari itu mari kita jaga NKRI ini dengan tidak saling menebar kebencian, dan marilah kita mempersatukan NKRI ini secara bersama-sama.